Hello Technolovers! Profil dan biodata Adian Apitupulu belakangan menjadi sorotan usai mengungkap konflik antara Jokowi, PDIP, dan Megawati Soekarnoputri. Konflik bermulai dari penolakan PDIP terhadap permintaan Jokowi untuk menjabat 3 periode. Adian Apitupulu menjelaskan, alasan PDIP menolak permohonan 3 periode tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi dan ingin melindungi konstitusi demi keamanan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Berbicara tentang Adian Apitupulu, mungkin ada yang penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang profilnya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut profil dan biodata Adian Apitupulu yang dirangkum dari berbagai sumber. Profil Adian Yunus Yusak Napitupulu merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Ishak Parluhutan Napitupulu SH dan Suparti Esther. Adian lahir di Manado pada 9 Januari 1971. Kemudian pada usia 42 tahun, Adian menikah dengan Dorothea Eliana Indah Wardani 10 tahun lalu, yang juga mantan aktivis mahasiswa. Mereka lalu dikaruniai 2 orang anak bernama Achilles Alvaro Adian Apitupulu dan Aurora Aletea Adian Apitupulu. Meski lahir di Manado, Adian diketahui menghabiskan masa kecil dan dewasanya di Jakarta, termasuk studinya dari sekolah menengah hingga universitas. Dikenal sebagai seorang aktivis, Adian memulai jalan cerita aktivisnya pada tahun 1991, ketika ia bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan industri Marunda saat masih berstatus mahasiswa, di mana ia harus mencari uang untuk membantu dirinya sendiri dengan modal, karena ia dilahirkan dari keluarga sederhana dengan menjadi kondektur bus dan buruh. Ia dihadapkan pada situasi di mana salah satu pekerjanya kehilangan 2 jarinya akibat terpotong gergaji mesin. Namun perusahaan hanya memberikan kompensasi yang sangat minim sekitar Rp15.000. Adian kemudian mengorganisir pemogokan dan demonstrasi pekerja lain untuk memprotes tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak manajemen pabrik. Tindakannya kemudian direspon dengan tindakan represif oleh pihak pabrik yang mengakibatkan Adian ditangkap oleh polisi dan ia kemudian ditahan di kantor polisi Cakung. Buntut dari aksinya tersebut, Adian lalu diinterogasi dengan kekerasan dan dia dipecat secara tidak hormat. Hal ini membuat Adian bertekad untuk melindungi penderitaan masyarakat miskin dengan menjadi aktivis di kampus. Cerita lain tentang sosok satu ini adalah ketika Adian masih berstatus mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI di Cawang, Jakarta, dengan mengambil jurusan hukum. Adian juga pernah mendaftarkan diri sebagai anggota GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada tahun 1992, dan kemudian mendirikan kelompok diskusi Prodeo tahun 1994. Pada tahun 1995, ia menjadi anggota Senat Mahasiswa UKI yang membuatnya semakin terlibat dalam gerakan mahasiswa, khususnya dalam protes solidaritas terhadap protes anti-integrasi Timur-Timur yang berafiliasi dengan Sri Bintang Pamungkas di Dresden, Jerman pada tahun 1995 yang membuatnya ditangkap lagi oleh polisi. Pada tahun 1996, Adian mendirikan organisasi pemuda mahasiswa pro Megawati sebagai satu-satunya organisasi non-partisan yang menggalang dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri. Saat penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, Adian menggalang perlawanan dari organisasi di dalam dan luar kampus, di mana ia adalah pemimpinnya langsung. Ternyata sosok ini pecinta Ibu Mega ya. Sejak saat itu, nama Adian mulai mendapat perhatian nasional setelah ia mendirikan komunitas mahasiswa Jabodetabek bernama Forum Kota, Forkot pada tahun 1998 yang beranggotakan 16 orang di kampusnya. Forkot dan FKSMJ merupakan 2 organisasi mahasiswa pertama yang menduduki gedung DPR MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Di mana 3 hari kemudian Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Waduh, ngeri ya bapak satu ini? Ini sih aktivis tulen. Nama Adian Apitupulu memang semakin melejit karena dikenal sebagai seorang debater berbakat yang diundang di berbagai acara talk show di beberapa saluran televisi. Bahkan ia pernah membuat Fadlizon, Sutan, Batugana, Ruhut Sitompul, Ramadan Pohan, dan Amin Rais terdiam. Selain menggunakan bahasa yang lugas dan tajam, Adian selalu memberikan data-data dalam setiap perdebatan yang sulit dibantah oleh lawan-lawannya. Pasca jatuhnya Orde Baru, Adian terus berpartisipasi dalam banyak gerakan dan kegiatan pro-rakyat.
Pada tahun 2009, Adian mendirikan organisasi Bendera atau Benteng Rakyat Demokrasi. Bendera dikenal sebagai organisasi yang memimpin protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan buruh pada tahun 2012. Apakah kalian tahu kalau Adian pernah menolak jadi menteri di periode Jokowi Ma'ruf? Adian Apitupulu mengaku menolak menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf karena tak nyaman menjadi menteri. Ia lebih memilih bekerja di DPR. Ia mengaku diminta menjadi menteri sebanyak 4 kali. Ia mengaku penolakan itu atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan atau campur tangan. Ia memahami dirinya sadar belum mampu menjalankan fungsi menteri. Pada tahun 2009, Adian kemudian memutuskan untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR melalui PDI Perjuangan. Namun ternyata saat itu ia belum memenuhi syarat untuk bergabung di Senayan. Terakhir, pada tahun 2014, Adian Apitupulu menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan PDI Perjuangan Jawa Barat 5. Sosok satu ini memang telah banyak menuai kontroversi. Salah satunya saat sidang paripurna pada tahun 2014 lalu, di mana Adian Apitupulu sempat tertidur. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi perbincangan di kalangan netizen. Namun Adian mengaku tidak tidur karena masih mendengarkan diskusi sambil memikirkan kronologi perseteruan Aliansi Besar Indonesia dengan Aliansi Merah Putih di Republik Demokratik Rakyat Korea. Kalau ditanya kesibukan saat ini, Adian Apitupulu merupakan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau KKRPP PDIP yang tentu saja Ganjar Mahfud. Kalian dengarkan saat ini kalau hubungan Adian dengan Jokowi lagi tidak baik-baik, padahal keduanya pernah sedekat nadi. Adian pernah jadi jubir pemenangan Jokowi loh. Adian Apitupulu mengungkapkan asal-muasal permasalahan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan bisa ditelusuri dari hal sederhana. Menurut Adian, permasalahan tersebut bermula dari kegagalan PDIP menerima permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode dan menambah batasan masa jabatan. Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia juga menegaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena menyangkut keamanan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR itu kemudian mengaku tak punya dendam terhadap Jokowi. Namun, dia menyayangkan perubahan cepat yang dilakukan Jokowi di PDIP. Padahal menurutnya Partai Banteng Hidung Putih memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarga, mulai dari menjabat wali kota Surakarta 2 periode, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden 2 periode. Namun, Adian kini mengaku sama sekali tidak peduli dengan Jokowi dan keluarga, sebab mereka disebut-sebut sudah berpaling dari PDIP. Ia mengatakan saat ini PDI Perjuangan hanya memikirkan cara untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Sekedar informasi, hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDIP disebut-sebut sedang renggang belakangan ini. Sejatinya, Gibran Rakabuming Raka merupakan cawapres Prabowo Subianto yang tidak didukung PDIP. PDIP lah yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Namun, sejauh ini belum ada elit PDIP yang mengomentari pencalonan Gibran sebagai calon presiden 2024 mendampingi Prabowo. Mereka juga tidak mengomentari tindakan Jokowi yang dianggap bertujuan memperlancar jalannya pemerintahan politiknya. Yang namanya politik ya selalu tidak pasti. Kadang romantis, kadang-kadang saling benci seperti tidak pernah kenal. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.